Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa, bagian kedua, masyarakat makmur yang pertama. Dalam ekonomi penjelajah, kehidupan mereka lebih menarik bagi sebagian besar orang dibandingkan dengan ekonomi pertanian atau industri. Bayangkan, saat ini seorang pekerja pabrik di Cina harus meninggalkan rumahnya sekitar pukul 7 pagi. Mereka harus melewati jalan-jalan yang penuh polusi menuju pabrik garmen, dan di sana mereka harus mengoperasikan mesin yang sama dengan cara yang sama sepanjang hari selama 10 jam yang panjang. Mereka terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan menguras pikiran. Setelah itu, mereka pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam, hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring dan menyetrika pakaian. Penjelajah memberikan pola makan yang ideal bagi manusia sepanjang sejarah, dan di sebagian besar wilayah, ini tidak mengherankan karena menjadi menu makan selama ratusan ribu tahun dan sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Bukti dari penemuan fosil menunjukkan bahwa penjelajah kuno sangat jarang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi, dan umumnya memiliki kesehatan yang lebih baik daripada keturunan mereka yang menjadi petani. Meskipun harapan hidup rata-rata tampaknya hanya 30 hingga 40 tahun, itu sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kematian pada masa kanak-kanak. Anak-anak yang selamat dari tahun-tahun awal memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 60 tahun, bahkan ada yang hidup hingga 80. Dalam masyarakat penjelajah modern, seorang wanita berusia 45 tahun bisa berharap hidup selama 20 tahun lebih, dan sekitar 5 hingga 8% dari populasi berusia di atas 60 tahun. Ini menunjukkan bahwa para penjelajah memiliki harapan hidup yang cukup panjang dan umumnya sehat hingga usia lanjut. Salah satu kunci keberhasilan penjelajah adalah keragaman dalam pola makan mereka yang melindungi mereka dari kelaparan dan kekurangan gizi. Di sisi lain, petani cenderung mengonsumsi makanan yang sangat terbatas dan tidak seimbang, terutama pada masa sebelum zaman modern. Sebagian besar kalori yang dikonsumsi oleh populasi petani berasal dari satu jenis tanaman seperti gandum, kentang, atau beras. Makanan ini tidak menyediakan sejumlah besar vitamin, mineral, dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Sebagai contoh, petani tradisional di Cina seringkali makan nasi sebagai sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Dalam keadaan yang beruntung, mereka mungkin mengharapkan makanan yang sama besok hari. Namun penjelajah kuno secara teratur mengonsumsi puluhan jenis makanan yang berbeda dalam pola makanan mereka. Mereka memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di sekitar mereka. Dengan mengonsumsi berbagai makanan, para penjelajah dapat memastikan asupan nutrisi yang cukup dan beragam, karena setiap jenis makanan memiliki komposisi nutrisi yang berbeda. Keragaman diet ini memberikan mereka keunggulan dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka dan menjaga kesehatan tubuh mereka. Para leluhur petani yang hidup sebagai penjelajah memiliki kebiasaan makan yang sangat beragam. Mereka dapat mengonsumsi beri dan jamur sebagai sarapan, buah, bekicot, dan penyu sebagai makanan siang, serta stik kelinci dengan bawang liar sebagai makanan malam. Setiap hari, menu makan mereka bisa sangat berbeda. Keragaman makanan ini memastikan bahwa para penjelajah kuno mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh mereka. Keberagaman makanan juga memberikan keuntungan bagi para penjelajah karena mereka tidak bergantung pada satu jenis makanan tunggal. Ini membuat mereka lebih tahan terhadap kesulitan yang mungkin terjadi, seperti kegagalan panen padi atau kentang karena musim kering, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Masyarakat petani seringkali mengalami kelaparan ketika mereka menghadapi masalah dengan satu sumber makanan utama mereka. Dengan memiliki beragam sumber makanan, penjelajah kuno dapat mengatasi situasi sulit ini dengan lebih baik.
mereka dapat beralih ke sumber makanan alternatif yang masih tersedia, sehingga tetap memiliki pasokan makanan yang memadai. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam mempertahankan keseimbangan gizi dan melawan kelaparan, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Masyarakat penjelajah, meskipun tidak sepenuhnya terbebas dari bencana alam dan penderitaan akibat kelaparan, cenderung lebih mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih mudah. Jika mereka kehilangan persediaan makanan tertentu akibat bencana, mereka memiliki fleksibilitas untuk mencari atau berburu spesies lain, atau bahkan pindah ke area yang kurang terdampak. Para penjelajah kuno juga mengalami tingkat kejadian penyakit menular yang lebih rendah, sehingga besar penyakit menular yang melanda masyarakat agraris dan industri seperti cacar, campak, dan tuberkulosis berasal dari binatang yang didomestikasi dan ditularkan ke manusia setelah periode revolusi agrikultur. Para penjelajah kuno hanya mendomestikasi anjing sehingga mereka terbebas dari ancaman penyakit tersebut. Selain itu, kehidupan permukiman yang padat dan kurang higienis yang umum terjadi dalam masyarakat agraris dan industri menjadi lingkungan yang ideal bagi penyakit menular. Namun, para penjelajah hidup dalam kelompok kecil yang tidak dapat mempertahankan penyebaran penyakit dengan cepat, seperti dalam populasi yang lebih besar dan padat. Mereka menjelajahi dan beremigrasi secara terus-menerus, tidak memungkinkan terjadi epidemi yang meluas. Hal ini menyebabkan para penjelajah memiliki tingkat penyakit menular yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat agraris dan industri pada masa itu. Meskipun mereka tidak sepenuhnya terhindar dari penyakit dan penderitaan, gaya hidup penjelajah memberikan keuntungan dalam hal kesehatan dan ketahanan terhadap epidemi. Masyarakat penjelajah pra-agrikultur seringkali digambarkan sebagai masyarakat makmur yang asli atau yang pertama karena diet mereka yang beragam, bukan kerja yang singkat. Namun, penting untuk tidak mengidealisasikan kehidupan mereka. Meskipun mereka memiliki kehidupan yang relatif baik dibandingkan dengan masyarakat agraris dan industri, dunia mereka tetap keras dan tidak mengenal belas kasihan. Mereka sering menghadapi periode kelaparan dan kesulitan, tingkat kematian anak yang tinggi, serta risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Meskipun kehidupan dalam kelompok penjelajah sering dipenuhi dengan kedekatan sosial, bagi mereka yang tidak beruntung, permusuhan dan ejekan dari sesama anggota kelompok dapat menyebabkan penderitaan yang besar. Dalam masyarakat penjelajah modern, terkadang orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kelompok ditinggalkan atau bahkan dibunuh. Bayi dan anak-anak yang dianggap tidak diinginkan juga dapat menjadi korban. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat pengorbanan manusia yang dilakukan atas dasar ajaran keagamaan. Dengan demikian, meskipun ada aspek positif dalam kehidupan masyarakat penjelajah pra-agrikultur, seperti diet yang beragam dan rendahnya tingkat penyakit menular, kita tidak boleh melupakan bahwa kehidupan mereka juga memiliki sisi yang keras, penuh tantangan, dan bahkan kekejaman. Masyarakat Aceh, kelompok pemburu penjelajah yang tinggal di hutan belantara Paraguay hingga tahun 1060-an, memberikan gambaran tentang sisi gelap kehidupan masyarakat penjelajah. Ada cerita yang mencatat perilaku kontroversial di antara mereka. Misalnya, ketika seorang anggota kawanan yang dihormati meninggal, suku Aceh melakukan tindakan yang mengerikan dengan membunuh seorang anak perempuan dan mengubur keduanya bersama-sama. Ini adalah praktik yang menyeratkan kepercayaan spiritual mereka. Selain itu, para antropolog yang mempelajari Aceh juga mencatat insiden di sana. Suatu kawanan meninggal seorang pria setengah baya yang sakit dan tidak mampu mengikuti perjalanan kelompok. Mereka meninggalkannya sendiri di bawah pohon. Beberapa burung pemakan bangkai mendarat di atasnya, menunggu dengan sabar sumber makanan yang tak berdaya. Namun dengan takdir yang tak terduga, pria tersebut sembuh dari penyakitnya. Dalam perjalanan yang cepat, dia berhasil menemukan kembali kelompoknya. Tubuhnya penuh dengan kotoran burung tersebut, sehingga dia diberi julukan tai burung bangkai. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat penjelajah, ada sisi gelap yang mencerminkan kompleksitas dan realitas kemanusiaan. Praktik dan tindakan yang mungkin dianggap kontroversial
atau tidak bermoral dalam konteks masyarakat modern dapat terjadi dalam kelompok-kelompok penjelajah. Penting untuk memahami bahwa tidak semua aspek kehidupan mereka ideal atau terpuji, dan seperti masyarakat lainnya, mereka juga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan standar etika yang dianut oleh masyarakat saat ini. Dalam masyarakat Aceh, terdapat praktik-praktik yang kejam dan sulit dipahami. Dalam pandangan kita saat ini, salah satunya adalah ketika seorang perempuan tua dalam kawanan menjadi beban yang dianggap terlalu berat. Seorang pemuda Aceh akan diam-diam mendekatinya dan membunuhnya dengan menggunakan ayunan kapak di kepalanya. Pria Aceh lainnya pernah menceritakan kepada para antropolog tentang pengalaman-pengalamannya di hutan. Dia mengatakan, "Saya terbiasa membunuh perempuan tua. Saya bahkan bisa membunuh bibi-bibi saya sendiri. Perempuan-perempuan itu takut pada saya, tetapi sekarang di sini bersama orang kulit putih, saya merasa lemah." Cerita ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan kekerasan berperan dalam kehidupan mereka. Selain itu, bayi yang lahir tanpa rambut atau dianggap tidak berkembang dengan baik seringkali dibunuh secara langsung setelah lahir. Seorang wanita Aceh mengingat bahwa bayi perempuannya yang pertama dibunuh karena para pria dalam kawanan tidak menginginkan adanya anak perempuan lagi. Dalam kejadian lain, seorang pria membunuh seorang anak laki-laki karena dia merasa tidak enak badan dan anaknya tersebut menangis. Bahkan ada kasus di mana seorang anak dikubur hidup-hidup karena tampak lucu dan anak-anak lainnya tertawa melihatnya. Kisah-kisah ini mengungkapkan sisi gelap dalam kehidupan masyarakat Aceh yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, gender, dan perilaku tidak manusiawi terhadap anak-anak. Penting untuk diingat bahwa pandangan dalam menilai masyarakat Aceh berbeda dengan yang kita anut sekarang. Dalam tindakan-tindakan ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks etika modern. Ketika kita mempelajari masyarakat Aceh, penting bagi kita untuk tidak terlalu cepat menghakimi mereka. Antropolog yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun melaporkan bahwa kekerasan antara orang dewasa sangat jarang terjadi dalam komunitas ini. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan dalam berganti pasangan sesuai keinginan mereka. Masyarakat Aceh sering tersenyum, tertawa, dan tidak ada hierarki yang dominan dalam kehidupan hubungan mereka. Mereka sangat dermawan meskipun memiliki sedikit harta dan tidak terobsesi dengan pencapaian atau kekayaan materi. Yang paling mereka hargai dalam kehidupan adalah interaksi sosial yang positif dan hubungan pertemanan yang berkualitas. Penting untuk dicatat bahwa pandangan mereka terhadap pembunuhan anak, orang sakit, dan orang tua mungkin berbeda dengan pandangan kita saat ini terkait aborsi dan eutanasia. Selain itu, masyarakat Aceh juga memberikan ancaman yang nyata bagi para petani Paraguay yang memburu dan membunuh mereka tanpa belas kasihan, mungkin karena kebutuhan untuk melindungi diri dari musuh. Mereka menerapkan sikap yang keras terhadap siapapun yang dianggap menjadi beban bagi kawanan mereka. Hal yang benar adalah bahwa masyarakat Aceh seperti masyarakat manusia lainnya memiliki kompleksitas yang tinggi. Kita perlu berhati-hati agar tidak mengutuk atau mengidealkan mereka berdasarkan pengetahuan yang hanya sebatas permukaan. Aceh bukan malaikat dan juga bukan iblis. Mereka adalah manusia. Oleh karena itu, hal yang sama berlaku untuk para pemburu penjelajah kuno lainnya. Bersambung ke bagian 1, revolusi kognitif sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian ketiga, arwah yang berbicara. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.